Terima kasih banyak pemirsa, Anda masih di Anyus Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana banjir kiriman dari Bogor menyebabkan Kali Bekasi meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kampung Lebak. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter, akibatnya sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet. Ayo duduk. Pegangin badanmu. Bentar. Ibu lagi. Ah, aku enggak. Iya, kayaknya mau kerja. Oh iya. Kasih ya, Pak. Iya. Gara lagi, Bu. Petugas gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir menggunakan perahu karet di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Banjir merendam ratusan rumah warga sejak Senin dini hari akibat luapan air Kali Bekasi yang berada di belakang permukiman. Ketinggian air mencapai 110 cm dan melumpuhkan aktivitas warga. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Sementara sebagian lainnya memilih bertahan di rumah masing-masing. Ada sepinggang mah di dalam rumah, tapi kalau di luar misalnya dada segini. Daerahnya paling dalam seberapa sih, Bu? Hah? Yang paling dalam? Paling dalam, segenteng ya betul ya? Ada segenteng Seleher itu dia. paling belakang tinggi seleher, apalagi saya udah tahu tali di belakang. Karena Kali Cikeas dengan Cilengsi sudah top level 575 semalam. Nah, jam 1 sampai ke Pawar, kemudian juga Mulengkak sampai dengan Lebak. Nah, Lebak ini jam 1 sudah mulai air masuk ke warga. Banjir di wilayah ini disebabkan kiriman air dari Bogor yang membuat aliran Kali Bekasi meningkat dengan ketinggian maksimal mencapai 575 cm pada Senin dini hari. Warga terdampak berharap bantuan logistik dari pemerintah bisa segera disalurkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat luapan Kali Cikeas, ribuan makam di tempat pemakaman umum atau TPU Jatisari, Kota Bekasi, Jawa Barat ini terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Ratusan nisan bahkan mengalami kerusakan terbawa arus banjir. Banjir merendam ribuan makam di tempat pemakaman umum Jatisari, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Senin pagi. Banjir disebabkan oleh luapan air Kali Cikeas yang berada di samping makam. Banjir hingga ketinggian 1 meter merendam makam di 13 blok, baik di blok muslim maupun blok non-muslim, membuat sejumlah nisan rusak dan terbawa arus banjir. Keluarga yang mendatangi makam tidak kuasa menahan kesedihan melihat makam keluarga mereka terendam. Bu, sedih juga ngeliat ini, Bu, ya? Iya, sedih lah, namanya anak kan. Selain anak, siapa lagi yang di sini dimakamin di sini, Bu? Saudara, Oh, ada semua di sini. ada kakak ipar Kakak ipar ya di sini. Bu, air ini dari mana sih, Bu, sebenarnya, Bu? dari Bogor. Oh, dari kiriman ya, Bu? Iya. Banjir kali ini merupakan banjir yang terparah. Iya, ini paling parah. Pak, ada solusi, Pak, untuk ini, Pak? Gimana, Pak? Kalau saat ini sih kita dari pemerintah kota, soalnya kan Kali Cikeas ini kewenangannya kementerian. Jadi ya kita ya paling melakukan pembersihan aja, pembersihan makam ini. Nah, itu aja sih. Banjir ini ada jenazah yang muncul, Pak? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Nggak ada. Pasca banjir surut, satu alat berat dari UPTD TPU Jatisari diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan material lumpur. Warga berharap agar pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah Kota Bekasi bertindak secepatnya untuk membangun tanggul secara permanen di sepanjang Kali Cikeas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dalam peristiwa banjir bandang di Kampung Pesanggerahan, Desa Citeko, Puncak, Bogor, Jawa Barat ditemukan. Jasad korban terseret arus banjir hingga 8 km.
Tim SAR gabungan mengevakuasi Asep Mulyana, korban hanyut akibat terseret arus banjir bandang di Kampung Pesanggerahan, Desa Citeko Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Korban ditemukan jauh dari lokasi kejadian, yakni di Kecamatan Megamendung, atau sekitar 8 km dari lokasi terseret arus. Jasad korban ditemukan usai 12 jam pencarian dengan kondisi masih berpakaian lengkap dan terdapat luka di bagian kepala. Saat kejadian, korban bersama keluarganya tengah berada di dalam rumah, namun karena posisi rumah berada di bibir sungai, korban terseret arus banjir bersama rumahnya. Meninggal dunia. Atas nama siapa? Atas nama Bapak Asep Mulyana. Titik hilangnya beliau sampai titik ditemukan di sini dari Citeko, ditemukan di daerah Megamendung, kurang lebih sekitar 7-8 kilo. Banjir dan tanah longsor melanda 4 desa di kawasan hulu air Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut sejak Minggu siang. Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan akibat peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang di Puncak Bogor yang menewaskan 1 orang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan akan mengevaluasi tempat wisata dan relokasi anggaran untuk penanganan bencana, pemirsa, maksud kami. Tidak hanya itu, pemirsa, Pemprov Jawa Barat juga akan menindak tempat wisata yang menyalahi aturan. Membangun sarana rekreasi di Puncak. Berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor tadi, ada salah satu pionnya, kubahnya atau kemudian terjatuh masuk ke sungai. Kemudian menyumbat dan kemudian menjadi luapan air. Itu berdasarkan keterangan Bupati Bogor tadi ketika ngomong di telepon dengan saya. Nah, ini yang harus segera dilihat dan dibenahi, karena hari Kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan menginspeksi, kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting. Kalau saya sebagai gubernur, kalau areal itu ternyata mengurangi daya resapan air dan menimbulkan bencana, nggak ada masalah kok dievaluasi. Termasuk swasta, Pak ya? Swasta juga harus berani mengevaluasi mana yang lebih didulukan, keselamatan warga atau hanya sekedar kesenangan hanya beberapa orang. Keselamatan warga lebih utama dari apapun. Pemirsa, kabar duka menyelimuti dunia pendakian di Indonesia. 2 sahabat dekat, Lili Wijayanti dan Elsa Laksono, meninggal dunia dalam perjalanan turun dari puncak Kartens Piramid yang berada di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Lili Wijayanti dan Elsa Laksono merupakan 2 sahabat pendaki yang cukup dikenal. Mereka berdua sangat mencintai alam, di mana hutan adalah lantai dansa bagi keduanya. Lili Wijayanti dan Elsa Laksono sudah mengenal semenjak SMP. Mereka mendaki bersama semenjak SMA. Lili dan Elsa selalu menunjukkan ekspresi bahagia bersama selama melakukan pendakian di gunung dan perjalanan di hutan. Berpisah ketika kuliah, bertemu kembali di umur 50 dan hiking lagi. Banyak gunung yang sudah didaki dengan suka duka bersama. Alam mengasah pertemanan mereka, bersama-sama menari menggapai puncak gunung, bersahabat sejak lama, dan berjanji setia untuk mencintai alam. Sabtu 1 Maret 2025, Lili Wijayanti dan Elsa Laksono, 2 wanita tangguh, meninggal dunia di pelukan Kartens. Persahabatan mereka abadi di Puncak Jaya. Pemirsa, 2 jenazah pendaki wanita yang tewas di Puncak Jayawijaya telah tiba di rumah duka. Jenazah Elsa Laksono dibawa ke rumah duka Karolus, Jakarta. Sementara jenazah Lili Wijayanti, jenazah Lili Wijayanti, pemirsa, langsung dibawa ke kediaman di Bandung, Jawa Barat. Sebuah mobil ambulan membawa jenazah Elsa Laksono, seorang pendaki wanita yang meninggal dunia di puncak Cartenas, Papua, ke rumah duka Karolus, Salemba, Jakarta Pusat.
Sesampainya di rumah duka, jenazah yang telah dimasukkan ke dalam peti langsung dimasukkan ke salah satu ruangan. Jenazah Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono sebelumnya tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin sore. Di sekitar rumah duka Karolus juga telah berdatangan belasan karangan bunga duka cita untuk Elsa. Sedangkan jenazah Lili dibawa ke kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Timika itu jam 12.40 waktu Timika. Sampai ke Jakarta? Ke Jakarta tadi jam 17.00. Berapa personil yang ikut mengamankan tadi kedatangan jenazah ini, Pak? Jadi jumlah personil itu sekitar 12 personil. Pak, tadi dengan satu pesawat atau dua pesawat, Pak? Dua pesawat dengan pendamping pun satu pesawat juga. Pesawat komersil semua? Pesawat komersil. Elsa dan Lili ditemukan meninggal dunia saat mendaki di puncak Kartenas, Papua bersama seorang penyanyi Firsa Bersari. Namun saat ditemukan kondisi Firsa selamat. Peristiwa ini terjadi hari Sabtu di mana kedua korban mengalami hipotermia. Kedua perempuan pendaki ini adalah Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono. Sementara 8 orang lainnya selamat, termasuk sejumlah warga negara Rusia dan musisi Firsa Besari yang ikut dalam rombongan. Menurut manajer Firsa Besari, kondisi musisi sekaligus penulis berusia 40 tahun itu dalam kondisi baik. Sementara itu pemirsa, jenazah Lili Wijayanti Pugiono, satu pendaki yang meninggal dunia saat mendaki puncak Kartens, tiba di rumah duka. Jenazah akan dimakamkan hari ini. Jenazah Lili Wijayanti Pugiono tiba di rumah duka pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Bandung, Jawa Barat. Suasana rumah duka nampak haru, dipenuhi ratusan karangan bunga dari sejumlah kerabat almarhum. Rencananya Lili Wijayanti akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang pada hari ini. Dan pemirsa, saat ini telah memasuki waktu imsak untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nawaitu sawma gadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad Nur Muhammad Nur. Jadwal Imsakia Selasa 4 Maret. Selamat menunaikan ibadah puasa. Anda kembali di Ayus Pagi, pemirsa. Seorang ibu yang akan melahirkan harus ditandu warga melewati jalan yang ekstrim di Polewali Mandar. Iya, jauhnya lokasi ini membuat warga yang mengantar harus berbuka puasa di tengah jalan. Peristiwa ini viral di media sosial, pemirsa. Seorang ibu yang akan melahirkan ditandu warga melewati medan yang ekstrim sejauh 20 km menuju rumah sakit. Perjuangan warga Desa Rate, Kecamatan Tutar ini viral di media sosial. Akses jalan warga yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 dan berjalan kaki membuat warga mau tak mau harus menandu ibu muda ini. Jauhnya lokasi penjemputan ambulans yakni di kota kecamatan untuk ke rumah sakit yang dituju membuat perjalanan warga hingga berjam-jam.
Warga pun terpaksa harus berbuka puasa di tengah hutan. Menurut Kepala Desa setempat, apa yang dirasakan dan dilakukan warga sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu akibat buruknya infrastruktur jalan desa. Untuk menuju ke puskesmas terdekat dengan jarak kurang lebih 20 kilo. Jadi sekali lagi melalui kesempatan ini kepada seluruh pemangku kebijakan, kami atas nama pemerintah bersama warga masyarakat Desa Lante mengharapkan kiranya ada perhatian khusus dengan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan di Desa Lante saat ini. Warga berharap pada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan nasib warga yang tinggal di desa pedalaman. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan selalu memunculkan pasar sore dadakan yang menjual aneka ragam menu takjil. Nah, di Yogyakarta terdapat salah satu pasar sore yang selalu dibanjiri ribuan pengunjung. Dan berikut liputannya untuk Anda. Ribuan pengunjung antusias saat berburu takjil di Kampung Ramadan yang berlokasi di Jalan Jogokarian, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Kampung Ramadan Jogokarian ini selalu menjadi magnet tersendiri bagi warga Jogja saat bulan Ramadan. Setidaknya terdapat 300 lapak UMKM yang menjajakan berbagai menu tradisional seperti pecel, sate kerang, jajanan pasar, hingga makanan kekinian. Selain untuk menyemarakan bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokarian ini juga sebagai wujud mempertahankan perekonomian warga Yogyakarta. Itu rame banget dan seru banget karena banyak varian makanan yang biasanya nggak kita temuin sehari-hari dan di pasar Jogokarian ini kita temuin. Untuk hari ini belanja apa aja nih, Mbak? Ini baru beli es teh sama dimsum mentai karena baru datang juga. Kalau beli takjil itu kemungkinan ya Mas, paling seminggu 2 kali atau seminggu sekali kita sempetin ke sini. Soalnya di sini tempatnya banyak jajanan, ya, jadi bisa banyak memilih. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokarian ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka dengan beragam makanan dan minuman yang terjangkau. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah masjid di Maros, Sulawesi Selatan mendadak viral di media sosial setelah membagikan berbagai hadiah menarik usai salat tarawih. Tidak tanggung-tanggung pemirsa, bahkan pengurus masjid juga menyiapkan hadiah umroh bagi jemaah yang beruntung. Sebuah masjid bernama Masjid Hana Samsiah ini viral di media sosial. Ya, bagaimana tidak? Masjid ini mencuri perhatian banyak jemaahnya karena membagi-bagikan hadiah usai sholat tarawih. Masjid yang terletak di Desa Makrupa, Kecamatan Masuru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini telah membagikan berbagai hadiah seperti TV, mesin cuci, dan rice cooker. Panitia juga membagikan kupon undian kepada jemaah yang berhadiah umroh gratis bagi jemaah yang beruntung. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini panitia masjid masih menutup rapat-rapat hadiah umroh itu kapan akan diundi. Bagi-bagi umroh dari Pak pemilik masjid ini sebenarnya sudah lama. Kalau di Merauke sudah dari tahun 2010. Itu di Merauke? Iya, di tempat usahanya beliau. Itu berlangsung setiap tahun, diberangkatkan setiap tahun, itu mulai dari keluarga, orang sekitar, kerabat, karyawan, dan berbagai elemen masyarakat dikasih. Masjid Hana Samsiah ini memiliki bangunan berlantai 2 dengan luas lahan sekitar 15 meter dengan daya tampung jamaah sekitar 500 orang. Selalu membagikan hadiah menarik tiap usai sholat tarawih, jemaah masjid ini pun kini bertambah banyak. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain pemirsa, di mana kitab suci Al-Quran tidak hanya berisi hukum tentang perintah dan larangan. Al-Quran juga memuat kisah-kisah masa lalu yang jadi pelajaran bagi umat Islam. Seperti kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi, di mana peninggalannya masih tertinggal dan terlihat hingga saat ini. Pemirsa, saat ini saya ada di pinggiran kota Amman, Yordania. Saya akan ajak Anda untuk melihat salah satu situs paling bersejarah yang tercatat dalam Al-Quran. Inilah Gua Ashabul Kahfi, terletak di Arokim setengah jam perjalanan dari ibu kota Amman, Yordania. Sebagai situs bersejarah yang tertulis dalam surat Al-Kahfi, menjadikan gua ini selalu ramai dikunjungi umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Beruntung saya bertemu Mahmud Huniti, juru kunci gua generasi ke-18. Sejak 500 tahun lalu, dari zaman Turki Utsmani, nenek moyangnya secara turun-temurun menjaga lokasi bersejarah ini. Nomor 3 ada 7 kuburan. Ini 7 makam, 7 Quran Ashabul Kahfi, wallahu a'lam. Sahabah Rasulullah, they come here, they visit this cave. Ja'u ila huna. Naam. مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة اليونسكو للتراث درسوا جميع الكهوف وأثبتوا أن هذا هو الكهف الصحيح والله أعلم. Sebagai juru kunci yang pernah 7 kali berkunjung ke Indonesia ini, Mahmud juga menerangkan dengan campuran bahasa Indonesia dan Arab lokasi persis para pemuda Ashabul Kahfi dikuburkan sebelumnya. Sekarang ke-7 kerangka pemuda Ashabul Kahfi ini disimpan dalam satu liang dan ditutup kaca agar terlihat jelas para pengunjung. Sehingga menjadi pelajaran nyata bagi umat manusia tentang perjuangan 7 pemuda yang menjaga imannya dengan cara Allah tidurkan selama 309 tahun untuk menghindari tipu daya penguasa yang penuh kezaliman. Dari Amman, Yordania, Jajang di Raja Nagara, iNews melaporkan.